Oke, saudara, hari ini kita akan kerjakan untuk exercise 4-4. Jadi hari ini kita akan membuat sales order. Ya, kita lihat business example-nya. A customer has faxed a sales order and it is your job as a customer service representative to enter the order into your system. Jadi ceritanya di exercise 4-4 ini, saudara posisinya ada di perwakilan customer service-nya. Ya, nah kemudian ada saudara menerima fax mengenai sales order sehingga saudara diminta untuk bagaimana menginput sales order tersebut di dalam software SAP. Nah, mari kita coba. Silakan sudah semua datanya ada di exercise 4-4. Nah, kalian lihat tuh di solution 4-4 ya. Oke, silakan saudara langsung buka menu SAP isi aksesnya. Kita masuk ke menu SAP isi akses. Silahkan saudara masuk ke logistik, kemudian sales and distribution, lalu pilih pilih sales, kemudian pilih order. Silahkan saudara masuk create. Order type-nya sesuai dengan yang ada di modul, kalian pilih OR. OR itu apa? Saudara bisa lihat di sini. Coba kita cari ya, ada nggak nih OR? Harusnya ada sih. Kita cari OR, standard order OR itu. Kalau nggak ketemu, kita ketik aja manual. Nah ini, ini CR. Nah ini, OR standard order, kalian double klik atau kalian tulis ketik manual OR silahkan ya. Jadi saya hanya ingin melihatkan ke kalian bahwa tipe order untuk sales order ini adalah standard order. Kemudian di bagian organizational data kita masukkan sales organization 1000. Jadi kita akan arahkan ke divisi penjualan IDES Jerman 1000, distribution channel-nya 10, division-nya 00. Kita lihat distribution channel 10 itu artinya apa? Oh, kita melakukan penjualan langsung ke final customer sales. Division 00 itu apa sih? Nih, cross division. Jadi kita mau melakukan, kita menerima ada sales order atau kita menerima permintaan dari konsumen itu dari divisi cross divisi gitu. Jadi ada beberapa barang yang kita ambil dari divisi yang lain ya. Kemudian kalau sudah kalian isi semuanya lalu kalian enter. Nah, ini adalah tampilan ketika kalian membuat standard order. Nah, ceritanya kalian diminta untuk menjual barang tersebut kepada customer order B strip pagar-pagar. Sehingga sold to party-nya kalian tuliskan order B strip pagar-pagar. Order B strip pagar-pagar. Purchase order number-nya group B strip pagar-pagar. Ya, kalian perhatikan PO number group B strip pagar-pagar. Request delivery date-nya diminta hari ini plus 1 minggu. Jadi kita diminta untuk mereka meminta pengirimannya hari ini plus 1 minggu. Jadi saya tanggal 23 Maret 2021 ya. Kalau kalian buatnya tanggal 14 ya ditambah ini tanggal 16 ya. Jadi kalau kalian buatnya tanggal 17 ya ditambah 7 hari jadi tanggal 24 dan seterusnya. Tergantung kalian buat di tanggal berapa. Kemudian materialnya yang diminta itu adalah T strip MMB strip pagar-pagar. Jadi materialnya yang ingin kita jual itu adalah material yang kemarin kalian kerjakan di exercise 4 strip 1, 2 atau 3 antara itu ya. Kemudian order quantity-nya kita lakukan penjualan 10. Kemudian kita enter. Nah, ketika kita enter, sold to party order bla bla bla, di sini langsung muncul informasinya. Company order,
dia alamatnya di World Trace, dan seterusnya. Ya. Nih, ketika kita enter, kita sudah punya customer master data rasi order B ini, dia payment terms-nya 4ZB01 atau 14 days bla bla bla. Nah, ternyata material yang kita buat kan kemarin printer, Saudara. Nah, ini kita mau jual 10 printer, kalau kalian masih ingat, kemarin harga jual printernya itu 350 euro. Sehingga kalau kita ada melakukan penjualan 10, jadi kita nanti akan melakukan penagihan kepada customer 3.550 euro. Ya. Nah, setelah kalian enter, kalian print screen dulu. Silahkan Saudara masukkan ke Word. Ya. Kalian beri judul exercise 4-4. Jadi saya bisa tahu kalian melakukan kesalahan atau enggak, gitu ya. Nah, kalau sudah kalian save. Yang berhasil akan keluar dokumen sales order-nya, itu nomornya. Silahkan Saudara catat dan Saudara print screen. Kalau nggak keluar di dialog box, sekali lagi Saudara akan lihat di status bar-nya. Kalau sudah klik OK, Bu, nggak keluar nomor dokumennya. Nih, di menu bar ada sales dokumen, kemudian kalian display aja. Nah, ini nanti akan keluar nomor ordernya. Itu cara kalau kalian nggak keluar nomor sales ordernya. Ya. Nah, kalau sudah /n, kita akan lanjutkan untuk exercise 4-5. Jadi kita sudah melakukan tahapan yang pertama di tahapan sales order, yaitu membuat dokumen sales order. Nah, sekarang di exercise 4-5, kita membuat dokumen delivery, outbound delivery, di tahapan yang ketiga. Ya. Kita lihat bisnis example-nya. You have been notified that your customer's order is ready to ship. Jadi, kita diminta untuk membuat dokumen perintah pengeluaran barang, karena si customer ini pengen meminta kepastian kira-kira kita bisa nggak sih mengirimkan barang di tanggal yang dia minta, ya. Nah, kalian lihat di solution 4-5 ya, langkah-langkahnya. Sambil kita buka, kita kembali ke menu SAP isi akses. Nah, silahkan sekarang Saudara masuk ke menu logistik, kemudian sales and distribution, lalu kemudian shipping and transportation, kemudian Saudara pilih outbound delivery, lalu Saudara pilih create, lalu Saudara pilih single document, lalu Saudara pilih with reference to sales order. Shipping point-nya silakan Saudara isikan 1000. Maksudnya shipping point 1000 itu apa? Saudara bisa kepo di sini. Oh, ternyata shipping point-nya dari Hamburg. Ya. Selection date-nya nggak perlu kita ubah. Oh, maaf, kita harus ubah nih ternyata Saudara. Selection date-nya today plus 1 week. Jadi request-nya kan seminggu setelah hari ini ya, setelah kita buat sales order-nya. Jadi saya pilih tanggal 23. Kalau kalian sudah berhasil membuat sales order, di bagian order ini, dia langsung otomatis terisi nomor sales order-nya, yang tadi sudah kita buat dokumennya. Nah, kalau sudah, silakan Saudara enter. Nah, ini tampilan ketika kita ingin membuat outbound delivery, dokumen outbound delivery. Pastikan ship to party-nya ke customer order B, pagar-pagar. Plan-nya kita mengirim seminggu setelah ini ya, jadi tanggal 23 Maret. Nah, kalau sudah kita pastikan materialnya T-MMB-pagar-pagar, delivery quantity-nya 10, kita lihat deskripsinya ternyata beneran printer gitu ya. Nah, kalau sudah kita pastikan, coba Saudara print screen dulu, sehingga saya bisa tahu bahwa Saudara sudah mulai mengecek bahwa outbound delivery-nya itu sudah betul atau belum. Ya. Nah, kalau sudah, kalian save. Yang berhasil akan muncul nomor outbound delivery.
Silahkan kalian print screen. Ini nomor dokumen outbound delivery kalian, atau bisa kalian catat di catatan kalian ya. Kalian print screen dulu outbound delivery-nya. Nah, kalau sudah, silakan sudah oke. Kemudian kita /n. Kita kembali ke menu SAP Easy Access. Kita akan melakukan sekarang ke solution 4 step 5 yang langkah nomor 2 ya. Kita mau posting good issue-nya. Jadi tadi kita buat dokumennya, sekarang kita mau posting. Silakan sudah masuk ke menu logistik, kemudian sales and distribution, kemudian shipping and transportation, kemudian outbound delivery, kemudian saudara pilih change. Nih, change. Pilih yang single dokumen. Pastikan nomor outbound delivery ini adalah nomor outbound delivery yang tadi di exercise sebelumnya. Kalau sudah sama, silakan saudara klik post good issue. Sambil kalian tunggu. Ini masih loading. Ya, kita tunggu ya. Yang berhasil akan muncul notifikasi delivery. Nomor outbound delivery kalian has been saved. Silakan saudara print screen sehingga saya bisa mengecek bahwa saudara sudah melakukan post good issue. Kalau sudah kalian oke, kemudian saya ingin perlihatkan ke kalian mengenai dokumen flow-nya. Di bawah title bar ini kan di sebelah gambar gunung ada gambar dokumen gini kan, dokumen flow, kalian klik. Ini yang dinamakan dengan dokumen flow atau arus dokumen. Jadi yang pertama kita tadi buat standard order, statusnya komplit. Jadi kita buat SO ya, dokumen standar sales order, statusnya komplit. Kemudian kita melakukan pembuatan delivery, melakukan surat perintah pengeluaran barang outbound delivery, statusnya being process. Kenapa? Karena memang kita belum ngirim. Kita hanya membuat surat perintah pengeluaran barang. Statusnya komplit juga. Good issue-nya komplit. Ceritanya seperti itu. Silahkan sampai sini saudara print screen sehingga saya bisa lihat status transaksi kalian. Kalau sudah, silakan saudara /n. Kita kembali ke modul, sudah lihat di exercise 4 strip 6. Nah, di exercise 4 strip 6 ini, tadi setelah kita membuat outbound delivery, kemudian sudah di tahapan transportation, picking, kemudian kita masuk ke tahapan yang ketujuh, yaitu kita akan membuat billing dokumennya. Ya, saudara lihat bisnis example-nya, the customer receive the ordered material. Jadi, customer sudah menerima barang dagang yang kita jual. Kemudian kita akan mengirimkan mereka invoice-nya. Silakan langkah-langkahnya saudara bisa lihat di solution 4 step 6, bagaimana membuat sales order billing dokumen. Kita kembali ke menu SAP Easy Access. Silahkan saudara masuk ke menu logistik, kemudian sales and distribution, kemudian pilih billing, lalu billing dokumen, lalu saudara pilih create. Pastikan nomor dokumen yang tertera di sini adalah nomor outbound delivery kalian tadi. Di tempat saya 800175444 ya. Harus sama. Nah, sampai sini silahkan saudara print screen. Ya, saya pengen lihat apakah data yang ketika kalian ingin membuat billing ini datanya sama dengan nomor outbound delivery kalian. Nah, kalau sudah kalian save.
Yang berhasil akan muncul nomor dokumen, inilah nomor dokumen untuk billingnya atau nomor dokumen sales invoice-nya. Silakan saudara catat. Kalian print screen, jangan lupa ya. Kalau sudah kalian oke, kemudian kalian /N, kita kembali ke menu SAP isi akses. Nah, sekarang setelah billing, kita mau lihat nih, untuk aliran dokumennya seperti apa statusnya. Ya. Saudara lihat di halaman 4/38, solution 4/6 yang nomor 2. Display the document flow. Nah, kita masuk ke menu logistik, kemudian sales and distribution, kemudian masuk ke billing, kemudian billing dokumen, kita display. Pastikan billing dokumen yang di sini tertera nomor billing dokumen kalian tadi. Nah, kalau sudah, di bawah title bar itu ada dokumen flow, kalian klik. Oke. Inilah aliran dokumen yang tertera. Standar ordernya komplit, delivery-nya sudah komplit, kayak tadi kan being proses ya karena belum terkirim. Invoice statusnya FI document generated, artinya kita sudah membuat dokumen akuntansinya. Accounting dokumennya not clear statusnya. Yang betul not clear. Kenapa? Karena kita baru melakukan billing. Kita baru mengirimkan invoice. Kita belum menerima pembayaran dari mereka. Sehingga statusnya tetap masih not clear. Karena kita belum menerima pembayaran. Ya, jadi ceritanya seperti itu. Oke, saudara, itulah transaksi kita untuk hari ini. Untuk exercise 4/4, 4/5, dan 4/6. Jadi saudara sudah membuat sales order, kemudian saudara sudah membuat surat perintah pengeluaran barang atau outbound delivery, dan yang terakhir ini saudara sudah membuat yang namanya billing dokumen. Dan kalau menggunakan software SAP, saudara bisa lihat, saudara masih bisa pantau bagaimana status dari transaksi untuk post sales ordernya. Nah, kalau sudah saudara print screen dulu, inilah akhir tugas kalian untuk minggu ini. Yang sudah kalian /N atau kalian boleh log out.